Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzi dari LPTK UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten akan membuat video UKIN. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, pembahasan kita pada hari ini tentang akidah Islam, yaitu masuk ke bab 2, yaitu sifat-sifat Allah. Siap kalian untuk belajar tentang sifat-sifat Allah? Konsentrasi dengan penuh. Sebelum itu Bapak absen lebih dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian yang berbahagia, hari ini kita akan belajar tentang akidah akhlak dan pembahasan kita nyampe di bab 2, yaitu sifat-sifat Allah. Sebelum itu, silakan kalian berdoa dulu, dipimpin oleh ketua kelasnya. Siap, Pak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih. Sebelum kita mulai belajar, Bapak absen terlebih dahulu. Ahmad Nur Hadi, Hadir. Ahmad Nur Maulana, Hadir. Alvin Maulana, Hadir. Alfian Basian. Hadir. Ya, terima kasih semuanya telah hadir. Dan mari kita belajar tentang sifat-sifat Allah. Sebelumnya kita masuk kepada sifat-sifat Allah. Iman kepada Allah itu merupakan rukun iman yang Satu. satu, ya. Rukun iman itu ada 6. yang pertama adalah iman kepada Allah. Dan untuk menambah keyakinan, kemantapan kita kepada iman kita kepada Allah, kita harus kenal dulu dengan sifat-sifat Allah. Makanya di bagian bab 2 ini kita akan mempelajari tentang sifat-sifat Allah. Apa saja sih yang akan kita pelajari di sifat-sifat Allah itu? Silakan anak-anak lihat yang Bapak pancarkan di kamera, yaitu peta konsep. Bisa lihat semuanya dengan jelas? Yang akan kita bicarakan di bagian ini pertama adalah pengertian sifat-sifat Allah. Kemudian yang kedua, perilaku beriman kepada sifat-sifat Allah. Yang ketiga, identifikasi sifat-sifat Allah. Dan yang terakhir adalah bukti kebenaran sifat-sifat Allah. Inilah peta konsep dalam kita mempelajari sifat-sifat Allah. Artinya kita belajar tentang sifat-sifat Allah tidak akan lepas dari ini. Walaupun pada pertemuan kali ini mungkin kita tidak akan bisa mempelajari secara keseluruhannya karena keterbatasan waktu. Oke, silakan perhatiin yang Bapak pancarkan di kamera pengertian sifat-sifat Allah. Bisa anak-anak baca? Bisa. Iya, silakan dibaca lebih dulu. Sifat gimana? Pengertian sifat-sifat Allah. Sifat-sifat ciri atau keadaan yang melekat Allah
bagian 3 poin pembicaraan kita kali ini, yaitu sifat Allah itu dibagi menjadi 3, yaitu sifat Wajib, wajib, mustaqil, dan jaiz. Bisa dilihat anak-anak sifat-sifat Allah. Di situ ada wajib, kemudian mustaqil, dan jaiz. Setiap sifat wajib di bagian sana sudah positif dengan sifat mustaqilnya. Artinya kalau Allah bersifat wajib, mustaqilnya adalah Adam. Kalau Allah bersifat qidam, mustaqilnya adalah kudus. Kita lihat 1, 2, 3 sampai 10, kemudian 11, 12 sampai 20. Itu adalah paduan antara sifat wajib dan mustaqil. Bisa membedakan antara wajib dan mustaqil? Bisa. Ya, wajib itu adalah sifat yang mesti ada pada diri Allah. Sedangkan mustaqil itu adalah sifat-sifat yang tidak mungkin terjadi pada diri Allah. Sekarang silakan nanti ditemukan apa saja sih yang termasuk sifat-sifat wajib bagi Allah yang 20 itu tadi. Sebelumnya silakan dibagi kelompok lebih dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian yang berbahagia, hari ini kita akan belajar tentang akidah akhlak dan pembahasan kita sampai di bab 2, yaitu sifat-sifat Allah. Sebelum itu silakan kalian berdoa dulu, dipimpin oleh ketua kelasnya. Siap, Pak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih. Sebelum kita mulai belajar, bab absen terlebih dahulu. Ahmad Nur Hadi, Hadir. Ahmad Nur Maulana, Hadir. Alvin Maulana, Hadir. Alfian Basian. Hadir. Ya, terima kasih semuanya telah hadir. Dan mari kita belajar tentang sifat-sifat Allah. Sebelumnya kita masuk kepada sifat-sifat Allah. Iman kepada Allah itu merupakan rukun iman yang Satu. satu, ya. Rukun iman itu ada 6. yang pertama adalah iman kepada Allah. Dan untuk menambah keyakinan, kemantapan kita kepada iman kita kepada Allah, kita harus kenal dulu dengan sifat-sifat Allah. Makanya di bagian bab 2 ini kita akan mempelajari tentang sifat-sifat Allah. Apa saja sih yang akan kita pelajari di sifat-sifat Allah itu? Silakan anak-anak lihat yang Bapak pancarkan di kamera, yaitu peta konsep. Bisa lihat semuanya dengan jelas? Bisa. Yang akan kita bicarakan di bagian ini pertama adalah pengertian sifat-sifat Allah. Kemudian yang kedua, perilaku beriman kepada sifat-sifat Allah. Yang ketiga,
identifikasi sifat-sifat Allah, dan yang terakhir adalah bukti kebenaran sifat-sifat Allah. Inilah peta konsep dalam kita mempelajari sifat-sifat Allah. Artinya kita belajar tentang sifat-sifat Allah tidak akan lepas dari ini. Walaupun pada pertemuan kali ini mungkin kita tidak akan bisa mempelajari secara keseluruhannya karena keterbatasan waktu. Oke, silakan perhatiin yang Bapak pancarkan di kamera pengertian sifat-sifat Allah. Bisa anak-anak baca? Bisa. Iya, silakan dibaca lebih dulu. Sifat gimana? Pengertian sifat-sifat Allah. Sifat-sifat ciri atau keadaan yang melekat atau menempel pada sesuatu yang diberi sifat. Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang mempunyai sifat-sifat. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala terdiri dari wajib, mustahil, dan jaiz. Iya, di bagian 3 poin pembicaraan kita kali ini, yaitu sifat Allah itu dibagi menjadi 3, yaitu sifat Wajib, mustahil, mustahil, dan jaiz. Bisa dilihat anak-anak sifat-sifat Allah. Di situ ada wajib, kemudian mustahil, dan jaiz. Setiap sifat wajib di bagian sana sudah positif dengan sifat mustahilnya. Artinya kalau Allah bersifat wajib, mustahilnya adalah Adam. Kalau Allah bersifat qidam, mustahilnya adalah kudus. Kita lihat 1, 2, 3 sampai 10, kemudian 11, 12 sampai 20. Itu adalah paduan antara sifat wajib dan mustahil. Bisa membedakan antara wajib dan mustahil? Bisa. Ya, wajib itu adalah sifat yang mesti ada pada diri Allah. Sedangkan mustahil itu adalah sifat-sifat yang tidak mungkin terjadi pada diri Allah. Sekarang silakan nanti ditemukan apa saja sih yang termasuk sifat-sifat wajib bagi Allah yang 20 itu tadi. Sebelumnya silakan dibagi kelompok lebih dulu. Iya, di bawah. Tidak artinya ada artinya kan? Tidak artinya dahulu. Iya, di bawah. Tidak artinya ada artinya kan? Tidak artinya dahulu. Anak-anak silakan masing-masing kelompok menemukan bagian-bagiannya tersendiri. Kelompok 1 yaitu menemukan sifat. Kelompok 1 menemukan sifat apa tadi? Iya, kelompok 1 menemukan salabiyah, kemudian kelompok 1 menemukan sifat nafsiyah, kemudian kelompok 2 sifat salbiyah, kelompok 3 sifat ma'ani, dan kelompok 4 maknawiyah. Silakan ditemukan, didiskusikan sama temennya, kemudian dicatat dulu dalam buku kalian, nanti bisa dibawa maju ke depan. Kita beri waktu 10 menit untuk itu. Anak-anak silakan masing-masing kelompok menemukan bagian-bagiannya tersendiri. Kelompok 1 yaitu menemukan sifat. Kelompok 1 menemukan sifat apa tadi? Iya, kelompok 1
menemukan salabiyah, kemudian kelompok 1 menemukan sifat nafsiyah, kemudian kelompok 2 sifat salbiyah, kelompok 3 sifat ma'ani, dan kelompok 4 maknawiyah. Silakan ditemukan, didiskusikan sama temennya, kemudian dicatat dulu dalam buku kalian, nanti bisa dibawa maju ke depan. Kita beri waktu 10 menit untuk itu. Untuk kelompok 1 mempresentasikan ke depan hasil diskusinya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mewakili dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat Allah yang tergolong dari sifat nafsiyah, yaitu wujud. Wujud artinya ada. Sudah. Ya, kasih tepuk tangan. Ya, terima kasih perwakilan dari kelompok 1 yang sudah menyampaikan hasil kerjanya. Kemudian silakan disusul dengan kelompok yang kedua yang mewakili, silakan untuk ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini perwakilan dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang sifat Allah. Tentang sifat Allah yang tergolong dari sifat salbiyah. Sifat salbiyah artinya 1 kidam, artinya dahulu. Bako artinya gagal. Mukhalafatul hawadisi artinya tidak menyerupai makhluk. Yang mendominasi artinya berdiri sendiri. Wadaniyah artinya Allah itu satu. Sudah. Ya, silakan duduk. Ya, kasih tepuk tangan. Ya, itu tadi hasil dari kelompok 2. Silakan sekarang disambung dengan kelompok yang ketiga. Gimana? Konsentrasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang sifat-sifat Allah yang tergolong dari sifat ma'ani. 1. Kodratasnya maha kuasa. 2. Roda artinya berkehendak. 3. Ilmu artinya mengetahui. 4. Hayat artinya hidup. 5. Sama artinya mendengar. Basar artinya melihat. 7. Kalam artinya kesusahan. Untuk kelompok 4 membacakan hasil diskusinya untuk ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perlu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewakili kelompok 4 tentang menjelaskan sifat-sifat Allah dari golongan maknawiyah. 1. Qadiran artinya maha kuasa. 2. Muridan artinya maha berkehendak. 3. Aliman artinya maha mengetahui. 4. Hayyan artinya maha hidup. 5. Sami'an artinya maha mendengar. Basiran artinya maha melihat. Mutakaliman artinya maha berfirman. Baiklah, dengan di sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan. Anak-anak sekalian,
berarti sudah bisa menemukan sekaligus mengkelompokkan sifat wajib yang sebanyak 20 itu. Sifat 20 itu tadi dibagi menjadi 4, yaitu sudah ketemu semua. Sekarang yang belum, di samping ada sifat wajib itu sudah pasti ada sifat mustahil. Sekarang silahkan buka bukunya pelatihan untuk pagi hari ini, yaitu sifat-sifat mustahil bagi Allah. Silakan dikerjakan, nanti dibawa ke depan akan Bapak nilai. Tak beri waktu 10 menit untuk menemukan sifat-sifat mustahil bagi Allah. Ya, kerjakan dengan penuh konsekuen. Jangan sampai salah tentang sifat-sifat mustahil bagi Allah. Ya, kerjakan dengan penuh konsekuen. Jangan sampai salah tentang sifat-sifat mustahil bagi Allah. Sudah selesai semuanya? Sudah. Ya, silakan dikumpul di meja Bapak. Sudah selesai semuanya? Sudah. Ya, silakan dikumpul di meja Bapak. Anak-anak sudah mengumpulkan lembar kerjanya, mudah-mudahan betul semuanya. Sebelum kita simpulkan, sebelum saya akhiri, ada yang ditanyakan? Tidak ada? Yakin Pak? Oke, kita simpulkan pertemuan pada hari ini kita mempelajari sifat-sifat Allah, di mana kita beriman kepada Allah itu merupakan salah satu rukun iman yang pertama. Dan untuk memantapkan iman kita itu kita harus mengenal sifat-sifat Allah, yaitu sebanyak 20, yaitu wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil khawadisi, qiyamuhu binafsihi, kalimat. Itu adalah merupakan sifat wajib bagi Allah sebanyak 20 yang wajib kita imani, yang wajib kita mengerti sebagai umat Islam. Kunci pertama adalah kita mengenal sifat-sifat wajib bagi Allah yang sebanyak 20 itu tadi. Saya akhiri sampai di sini dulu anak-anak pertemuan pada siang hari ini. Mudah-mudahan yang Bapak sampaikan bermanfaat. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.